Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya di pertemuan ke berapa tadi? 10 ya? Ya, 10 ya. Tanggal 9 Juli. Baik. Hari ini kita mau teruskan pembahasan kita yang kemarin ya mengenai buku ini, fakta dan data. Kemarin kita sudah hampir menyelesaikan bagian pendahuluan ya kayaknya. Terus kemudian ada yang catatan juga sampai di halaman berapa kemarin ya, 59 kalau nggak salah ya. Sebentar ya, 59 ya. Sekarang kita masuk apa nih, bab 2 nih ya. Bab 2 judulnya perkara wasarba dan warung soto. Apa ini wasarba dan warung soto? Saya langsung aja bacain ya. Hak siswa menerima pelajaran agama diperdebatkan kembali. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dihapus oleh peraturan pemerintah. Sebuah pernyataan kontroversial diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Profesor Dr. Fuad Hasan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Mendikbud menegaskan bahwa anak sekolah yang bersiri khas keagamaan hanya berkewajiban menyediakan pendidikan agama yang sesuai dengan ciri sekolah bersangkutan. Ini berarti sekolah yang sejak semula telah menyatakan diri berciri khas keagamaan tertentu hanya berkewajiban menyediakan pendidikan agama yang sesuai dengan ciri sekolah tersebut. Mendikbud mengungkapkan hal tersebut berkenaan dengan pertanyaan anggota komisi tentang pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah. Sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada 10 Juli 1990, pemerintah telah mengeluarkan 4 peraturan atau PP masing-masing PP Nomor 27 Tahun 90 tentang pendidikan prasekolah, PP Nomor 28 dan 29 yang telah disebut di atas, dan PP Nomor 30 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi. Masing-masing PP dimaksudkan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 12, pasal 13, pasal 15, pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Pasal 16 PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 itu antara lain berbunyi, siswa mempunyai hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Kedua pasal tersebut sesungguhnya sudah konsisten dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, terutama pasal 28 dan 39 berikut penjelasannya masing-masing. Pasal 28 ayat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menyatakan untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Penjelasan pasal 28 ayat 2 menyatakan tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 berbunyi, isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat A. Pendidikan Pancasila, B. Pendidikan agama, dan C. Pendidikan kewarganegaraan. Penjelasan pasal 39 ayat 2 antara lain menyatakan pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan. Jadi ini adalah mengenai setiap siswa berhak mendapatkan pelajaran agama yang dianutnya ya, dan tadi juga menjelaskan tentang pengajar, syarat pengajarnya. Entah kenapa meskipun kedua pasal yang dipertanyakan anggota Komisi 9 itu sudah sangat konsisten dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Fuad Hasan merasa perlu membuat pengandaian. Kalau masuk warung soto jangan minta sate kecuali masuk warung yang semua tersedia. Oh, ini maksudnya berarti ada hubungan dengan sekolah gitu ya.
Padahal baik warung soto maupun warung yang semua tersedia sudah jelas diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, semua satuan pendidikan adalah warung yang semua tersedia. Sedangkan warung soto diatur oleh penjelasan pasal 7 dengan kalimat, misalnya, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan atas dasar kewanitaan dibenarkan untuk menerima hanya wanita sebagai peserta didik dan tidak menerima pria. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tertentu dibenarkan untuk menerima hanya penganut agama yang bersangkutan. Cetak miring oleh redaksi. Bagi Wakil Ketua PP Muhammadiyah 1945-1990, Dr. Andes Haji Lukman Harun, selama sekolah bernama TK, SD, SLTP, SLTA, dan universitas, di bawah yayasan apapun lembaga pendidikan itu bernaung, entah Tarakanita, Mardiyuwana, dan Muhammadiyah, lembaga pendidikan jenis ini tetap termasuk sekolah umum, bukan sekolah khusus. Di sekolah jenis ini tidak boleh ada diskriminasi. Sekolah-sekolah khusus menurut Lukman Harun ialah seperti Ibtidaiyah, IAIN, Seminari, dan Teologia. Sekolah-sekolah jenis ini dibenarkan menerima siswa hanya dari agama yang sama, katanya kepada Hasanuddin dari media dakwah. Karena itu bagi Lukman Harun, pendapat Mendikbud Fuad Hasan tidak benar, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Berdasarkan itu, baik secara pribadi maupun atas nama Muhammadiyah, Lukman Harun meminta pernyataan Fuad Hasan itu suka atau tidak suka harus dicabut kembali. Kalau tidak, nanti akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Pernyataan Pak Fuad itu tidak benar, tulis itu besar-besar, kata Lukman Harun yang sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 masih berbentuk rancangan telah giat membahasnya lewat lobi ke berbagai kalangan. Pendapat Lukman Harun digarisbawahi oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Daud Ali, Sarjana Hukum, kepada Yudi Pram dari media dakwah. Daud Ali meminta segenap pihak untuk tidak mengakali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Seminari atau pendidikan ulama Islam itu boleh tidak mengajarkan agama lain, tetapi kata Daud Ali, sekolah Kanisius, Santa Ursula, dan sebagainya, itu sekolah umum swasta Kristen, bukan sekolah khusus. Kuncinya ada pada penjelasan pasal 7. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Profesor Dr. Ismail Suni, SHMCI, mengingatkan tentang ketentuan bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ini hierarki hukum. Kalau undang-undang sudah menjamin, peraturan pemerintah tidak boleh menghilangkannya. Kepada Yudi Pram, Wakil Ketua PP Muhammadiyah itu menunjuk pasal 39 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai kunci dari keberadaan pendidikan agama. Pasal 17 PP Nomor 29 Tahun 1990 juga memperkuat. Tetapi penjelasan pasal 17 justru cenderung menghilangkan apa yang wajib diadakan oleh undang-undang. Peraturan pemerintah itu bertentangan dengan undang-undang. Tidak syak lagi, pernyataan Mendikbud Fuad Hasan segera saja mengingatkan kita pada polemik sekitar penjelasan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ketika sidang paripurna DPR hendak mengesahkan rancangan undang-undang SPN menjadi undang-undang, juru bicara fraksi PDI Dr. Andes Subagio menyatakan keberatannya terhadap penjelasan pasal 28 ayat 2. Akan tetapi karena pada dasarnya semua fraksi termasuk PDI menyetujui RUU itu disahkan menjadi undang-undang, Wakil Ketua DPR R. Soekardi yang memimpin sidang mengetukkan palu mensahkan RUU menjadi undang-undang. Kemudian segera sesudah itu, berbagai media massa beraspirasi Nasrani, pengelola lembaga pendidikan Nasrani, dan tokoh-tokoh netral agama ramai-ramai menyerang penjelasan pasal 28 ayat 2 yang telah disahkan menjadi bagian dari Undang-Undang SPN itu. Menurut catatan editor 18 Maret 1989, setelah sistem pendidikan nasional siap diundangkan pemerintah, beberapa sekolah swasta tampak bergolak, dan nada tidak suka justru datang dari sekolah-sekolah swasta non-Islam. Sebelumnya, Tempo 18 Februari 1989 juga mencatat yang risau oleh penjelasan pasal 28 ayat 2 memang sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Kristen dan Katolik. Kalangan Islam seperti tersimpul dari pernyataan Lukman Harun, selain menyambut gembira Undang-Undang SPN itu juga menegaskan, jika di sekolah Muhammadiyah ada murid beragama Kristen, kami siap menyediakan pelajaran sesuai dengan agama si murid. Kami sudah siap. Kali ini juga yang segera menyambut dengan sukacita pernyataan Mendikbud Fuad Hasan adalah kalangan Nasrani. Mingguan Katolik Hidup nomor 43 menurunkan tulisan berjudul Sekolah Katolik tak perlu selenggarakan pelajaran agama lain.
Hidup menulis, namun dengan penegasan terakhir Mendikbud bahwa sekolah yang sejak semula telah menyatakan diri berciri khas keagamaan tertentu hanya berkewajiban menyediakan pendidikan yang sesuai dengan ciri sekolah tersebut. Dengan demikian, sekolah-sekolah yang berbendera Katolik tidak perlu ragu-ragu lagi untuk hanya mengajarkan pelajaran agama Katolik bagi semua murid-muridnya. Selanjutnya, Hidup menulis panjang lebar tentang tujuan sekolah-sekolah Katolik. Katanya, sebab disadari atau tidak bahwa tujuan daripada pendidikan sekolah Katolik adalah bukan sekedar secara kritis dan sistematik mewariskan dan mengembangkan kebudayaan, melainkan membangun manusia seutuhnya, karena di dalam Kristus manusia sempurna, semua nilai manusia dipenuhi dan disatukan. Disinilah letak ciri khas Katolik dari sekolah. Surat Kongregasi Pendidikan Katolik tentang Sekolah Katolik SK nomor 35. Sekolah Katolik mempunyai tujuan khusus membentuk murid-muridnya menjadi Kristen seutuhnya, dan tugas itu mempunyai arti istimewa sekarang karena keluarga dan masyarakat tidak memadai. SK N45. Tulis Hidup selanjutnya, sekolah Katolik harus membentuk murid-muridnya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Untuk dapat mencapai tujuan itu, tujuan pengajaran Injil benar-benar merupakan unsur dasar dalam proses pendidikan karena membantu murid mampu memilih secara sadar penghayatan cara hidup yang bertanggung jawab. SK N49. Jika begitu yang ditulis Hidup, terang bagi kita semua kenapa mereka ngotot menentang penjelasan pasal 28 ayat 2. Meskipun menurut juru bicara fraksi Persatuan Pembangunan ketika itu, Haji Ismail Hasan Metarium, penjelasan pasal 28 ayat 2 itu sinkron dengan penjelasan pasal 39 ayat 2 yang telah lebih dulu diputuskan, yakni bahwa kehadiran pasal tersebut dianggap kalangan Kristen menghambat ikhtiar kristenisasi lewat sekolah-sekolah yang mereka miliki. Dalam rangka ini, Lukman Harun mengajak semua kalangan Islam untuk menetralisir pernyataan Fuad Hasan di atas. Muhammadiyah sudah, sedang, dan akan terus melakukannya. Kami tidak ingin perjuangan dulu itu sejak masih RUU SPN menjadi mentah kembali. Ini menyangkut masa depan anak cucu kita. Mau jadi apa mereka nanti, tergantung kita sekarang. Dan tergantung sistem pendidikan yang berlaku, kata Lukman Harun. Soalnya memang seperti dikemukakan Ismail Sunni, tugas kita pertama-tama adalah meluruskan yang bengkok. Artinya PP itu sendiri bertentangan dengan undang-undang. Muhammadiyah merupakan anggota dari Badan Pertimbangan Pendidikan, di sana kita berjuang. Yang kedua, soal tanggung jawab orang tua Muslim bagi Daud Ali, kita bisa melihat kenyataan kristenisasi lewat sekolah-sekolah Kristen dan sikap sementara orang tua Muslim yang menyekolahkan anak mereka di sana dari dua sisi, sudut pandang Islam dan sudut pandang hak mereka sendiri. Dilihat dari sudut pandang Islam, menyekolahkan anak di sekolah Kristen itu berbahaya, seperti bahayanya berdiri di pinggir rel kereta api. Kalau kita tidak ingin anak-anak kita dimurtadkan, para dai harus menyampaikan bahaya ini. Menurutnya, kaum Nasrani itu punya teknik-teknik yang canggih untuk mendangkalkan akidah kaum Muslim. Kalau mereka tidak bisa dimurtadkan, sekurang-kurangnya akan ditanamkan kepada murid-murid Islam itu bahwa anggapan bahwa semua agama sama saja. Pernah dengar ya? Ada seorang kiai haji yang ngomong begini. Nah, jangan-jangan cebra apa tuh? Saya melihat sekurang-kurangnya murid-murid itu akan menjadi orang yang netral agama. Dari sudut hak, kita memang tidak bisa melarang hak seseorang menyekolahkan anaknya di mana saja. Ismail Sunni dalam pada itu mengaku tidak pernah menyekolahkan anaknya ke sekolah Kristen. Sebaiknya jangan menyekolahkan anak ke sekolah Kristen. Sekolah Islam atau sekolah negeri sendiri kan banyak, kata Sunni. Yang perlu dilakukan oleh kita sekarang adalah introspeksi. Melarang itu bukan penyelesaian masalah, kata Daud Ali ketika ditanya perlu tidaknya Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa melarang orang tua menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah Kristen. Lakukan dakwah kepada organisasi-organisasi dan lembaga pendidikan Islam supaya meningkatkan mutu pendidikannya. Dalam pada itu, pemerintah pun diharapkan bersikap tegas. Jika ketentuan undang-undang tidak ditakati kelompok tertentu, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas supaya tidak ada dalam negara, kata Lukman Harun. Belum tibakah masanya bagi kita untuk menghentikan kesukaan menyekolahkan anak ke sekolah Kristen? Kesukaan menganggap milik sendiri selalu jelek, dan lantaran itu rela membiarkan generasi penerus menukar imannya. Soalnya sudah terlampau jelas, tergantung juga kepada sikap kita sekarang. Tulisan Lukman Hakim. Di bab ini cukup jelas ya, bahwa dari anak-anak sekolah pun mereka sudah mempunyai misi, ya.
Jadi pantasan mereka menentang SPN yang mengganggu misi mereka gitu ya. Nah sekarang bagian kedua nih ya dari fakta dan data. Ini di sini kita nanti akan mulai melihat laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat kepada media dakwah ini, di mana di daerah-daerah yang ada di layar ini juga terjadi kristenisasi gitu ya. Yang pertama di Aceh, kedua Sumatera Barat, ketiga Sumatera Selatan, keempat Lampung, 5 DKI Jakarta, 6 Jawa Barat, 7 Jawa Tengah, 8 Jawa Timur, 9 Indonesia bagian timur. Nah ini sekarang menarik nih, kita nanti akan melihat ini 80. Oke, kita lanjut yang di daerah istimewa Aceh ya. Inilah daerah yang dulu amat susah ditaklukkan oleh Belanda. Hanya sesudah menghabiskan daya dan dana tidak terhingga sajalah penjajah Belanda berhasil meredam perlawanan masyarakat Aceh. Kenapa Aceh amat sulit ditaklukkan? Jawabannya tidak lain karena di Aceh Islam telah benar-benar menyatu dengan kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tertanggal 7 Desember 1956, Aceh yang dijuluki sebagai daerah Serambi Mekah karena kentalnya suasana keislaman di sana diresmikan menjadi provinsi dengan sebutan daerah istimewa. Beribu kota Banda Aceh, provinsi ini luasnya kurang lebih 55.390 km persegi. Posisi provinsi ini terletak pada 2 derajat sampai 6 derajat lintang utara dan 90 derajat sampai 98 derajat bujur timur. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.409.900 yang tersebar di 2 kota madya, 8 kabupaten, 133 kecamatan, dan 412 desa, kaum muslimin di Aceh berjumlah 97,6%. Sisanya berturut-turut Nasrani 1,7%, Hindu 0,0%, dan Buddha 0,55%. Meskipun sudah jelas Aceh adalah Serambi Mekah, tetapi kaum Nasrani tidak pernah memadamkan cita-citanya untuk juga mengkristenkan daerah istimewa ini. Ya, ini peta Aceh. Maka gereja pun bermunculan. Nah ini ya, melalui simpang kanan Aceh Selatan, kaum Nasrani akan mengkristenkan daerah istimewa Aceh. Simpang kanan adalah salah satu kecamatan di wilayah daerah tingkat 2 perwakilan Singkil Kabupaten Aceh Selatan. Di kecamatan yang berpenduduk 24.383 jiwa ini, 80,14% diantaranya beragama Islam. Daerah ini sejak dulu memang dikenal sebagai daerah Muslim. Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi Al-Singkili, seorang ulama kaliber internasional, dilahirkan di daerah ini. Simpang kanan juga terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di wilayah Singkil. Di sini banyak terdapat madrasah, surau, masjid, dan pesantren yang tersebar di berbagai desa. Akan tetapi di tengah semaraknya kehidupan kaum muslimin, kaum Nasrani yang minoritas 17,1% melancarkan berbagai aktivitas guna mengembangkan agama mereka. Seringkali mereka menempuh cara-cara yang menyakiti perasaan kaum muslimin. Orang Kristen di simpang kanan kini tengah giat membangun gereja sebagai ikhtiar mereka melakukan kristenisasi di Aceh melalui Singkil. Dengan dana dan misionaris yang handal, kaum Nasrani terus membangun gereja sampai di pelosok-pelosok desa. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Hebatnya lagi, mereka berani membangun gereja tanpa izin. Tentu saja umat Islam resah melihat aktivitas mereka yang tidak mencerminkan toleransi. Alim ulama dan tokoh masyarakat simpang kanan mengajukan keberatan dan rasa ketersinggungan mereka kepada pemerintah kecamatan simpang kanan. Pemerintah ternyata cukup tanggap terhadap aspirasi umat Islam. Pembangunan gereja tanpa izin itu pun diperintahkan supaya diberhentikan. Tetapi permintaan pemerintah itu dianggap angin lalu saja, tidak ditaati. Malahan surat perjanjian yang ditandatangani bersama tanggal 11 Juli 1979 menyusul pembakaran beberapa gereja oleh rakyat yang tidak mampu lagi menahan rasa geramnya atas sikap intoleransi kaum Nasrani, tampaknya tidak dipedulikan lagi oleh orang-orang Kristen. Mungkinkah peristiwa Juli 1979 itu terulang kembali? Selain membangun gereja sebanyak-banyaknya, kaum Nasrani juga menyebarkan agamanya lewat perkawinan antar agama. Cara ini sempat mendapat reaksi keras dari masyarakat setempat. Di desa Siatas masih
bilangan simpang kanan, ada seorang Kristen bernama Milon Manik. Lelaki Kristen itu pura-pura masuk Islam dan menikahi seorang muslimah bernama Nurjana. Muslimah ini seorang yang taat beribadah dan ketaatannya itu tidak pernah berubah sesudah ia menikah. Selama 2 tahun menikah dengan Milon Manik, Nurjana selalu pergi sholat berjamaah. Rupanya Manik tidak senang melihat Nurjana sholat berjamaah. Ia melarang istrinya pergi ke sholat jamaah. Nurjana mengalah. Ia sholat di rumah, di arah kiblat tempatnya sholat dipasangnya ayat kursi. Melihat itu lagi-lagi Manik tidak senang. Ia membuat tanda salib di sebelah kanan arah kiblat. Melihat sikap Manik, tentu saja Nurjana tidak senang. Dia meminta suaminya untuk mencopot gambar salib itu. Tetapi apa yang terjadi? Manik marah, memukuli Nurjana dan melarangnya sholat. Semua kegusaran Manik itu disertai pula dengan caci maki terhadap Islam. Masyarakat yang mendengar Milon Manik mencaci maki Islam tentu saja tidak tinggal diam. Mereka melaporkan Manik kepada yang berwajib. Ketika berita ini ditulis, kasus Milon Manik masih dalam proses. Selain itu, kaum Nasrani juga mengembangkan ajaran-ajarannya dengan cara yang sama dengan dilakukannya di daerah lain, yaitu pengobatan cuma-cuma, pembagian makanan, dan lain-lain. Pertanyaannya kemudian, mungkinkah daerah simpang kanan akan dijadikan sasaran pertama untuk menembus daerah istimewa Aceh secara keseluruhan? Tulisan Abdul Razak Naufal. Ya, itu tadi di Aceh ya. Terus kemudian kita juga harus ingat bahwa di Aceh dulu pernah kemasukan orang Kristen C6, yaitu siapa? Slok-Hurgornya ya. Slok-Hurgornya juga akhirnya berhasil mencuri informasi-informasi dari Aceh dan dikirimkan ke Belanda ya. Karena sudah banyak informasi yang bocor, akhirnya barulah Belanda dikalahkan oleh akhirnya Aceh dikalahkan oleh Belanda ya. Nah, sekarang kita beralih ke Sumatera Barat. Terletak pada 1 derajat lintang utara, 3 derajat lintang selatan, 90 derajat sampai 102 bujur timur, Provinsi Sumatera Barat terkenal dengan daerah yang berpagar adat Basandi Syarak Basandi Kitabuloh. Tidak mengherankan jika kemudian Islam merupakan agama utama bagi rakyat Sumatera Barat. Bersendinya adat kepada syariat secara simbolik dinyatakan dalam lambang provinsi ini yang berbentuk perisai yang di dalamnya terdapat rumah gadang, atap masjid bertingkat 3, bintang dan riak gelombang laut. Ini yang salib-salib berarti Kristen ya. Rumah gadang melambangkan semangat demokrasi karena di rumah gadang itulah rakyat bermusyawarah, sedang atap masjid bertingkat 3 melambangkan bahwa agama Islam merupakan agama utama rakyat Sumatera Barat. Sumatera Barat berdiri 3 Juli 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 1958 dengan luas wilayah kurang lebih 42.297 km persegi. Provinsi yang menjadikan Padang sebagai ibu kotanya ini dihuni oleh kurang lebih 4.148.800 jiwa. Tersebar di 8 kabupaten, 6 kota madya, 100 kecamatan dan 3.518 desa. Komposisi jumlah penganut agama menunjukkan Islam 98%, Nasrani 1,6%, Hindu 0,0032% dan Buddha 0,26%. Meskipun sudah jelas Islam dipeluk oleh mayoritas mutlak rakyat, upaya mengubah posisi itu dilakukan dengan segala cara oleh kaum Nasrani. Kewajiban kita bersama untuk mempertahankan Sumatera Barat sebagai daerah yang berpagar adat alat Basandi Syarak Basandi Kitabuloh. Ke poin 4, brosur Kristen menyerbu. Di tengah ikhtiar wali kota Madya Padang Panjang mengembalikan citra kotanya sebagai serambi Mekah, kaum Nasrani menyebar brosur ajaran Kristen seraya mengutip ayat Quran. Sebuah barang cetakan dari R. Sudiono, Jalan Dr. Hatta 14 Bandung 40116 dikirim ke alamat masjid terbesar yang berada di kota Padang dan diterima oleh Masjid Nurul Iman. Barang cetakan itu antara lain memuat tulisan mesbah awam berjudul Hidup Tepat Menurut Kitab Al-Quran. Meskipun berjudul seperti di atas, ternyata isi tulisan 100% ajaran Kristen. Di situ antara lain ditulis, kini dengan agama direlakan di bawah firman, umat akan bebas dari tuduhan di pengadilan Allah. Allah yang menyelamatkan, bukan agama, dan isalah saksi Anda.
Belum puas dengan cara kotor itu, Jumat 29 September 1989, seseorang tidak dikenal membagikan 2 brosur kepada orang-orang yang berlalu lalang di jalan simpang depan kantor pos Padang Panjang. Brosur pertama berjudul Surek Paulus ke orang-orang Kristen di Roma, diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dikarang oleh Tolopan Sitorus. Brosur kedua berukuran 12,9 cm, berjudul Aku Tak Malu, berisi ajaran-ajaran Kristen dengan menutup ayat-ayat Al-Quran. Sehubungan dengan dua kejadian tersebut, Majelis Ulama Indonesia MUI daerah tingkat 1 Sumatera Barat memandang tindakan penyebaran agama Kristen di daerah yang oleh Wali Kota Kepala Daerah tingkat 2 Padang Panjang sedang dicanangkan untuk dikembalikan citranya sebagai kota Serabi Mekah ini tidak mengindahkan tata tertib yang diatur oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 78 dan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1969. Juga tidak mengamalkan pasal 4 sila pertama butir kedua dan 3, artinya tidak mempedulikan tata tertib kerukunan antar umat beragama yang sedang dihidup suburkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dewasa ini. Surat MUI Sumbar yang ditandatangani oleh Haji Jalaluddin, Ketua Umum, dan HMS Datuk Tan Kabasaran, Sekretaris Umum, itu mengingatkan agar kiranya kerukunan itu jangan hanya dituntut dari kita umat Islam semata-mata. Poin 5. Kinali menolak gereja. Berdalih memugar Katolik dikenali membangun gereja, pemerintah menghentikan tidak digubris, Nini Mama akhirnya angkat suara. Untuk jangan sampai terjadi keresahan-keresahan di tengah-tengah masyarakat dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, maka dengan ini kami minta bantuan saudara untuk segera menghentikan pembangunan gereja tersebut, dan bangunan yang ada tidak boleh digunakan sebagai rumah ibadah. Kalimat di atas adalah kutipan dari Surat Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sumatera Barat 20 Juni 1990 kepada Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Pasaman tentang penghentian pembangunan gereja di Desa Bangunrejo, Kecamatan Perwakilan Pasaman, Kinali. Surat yang ditandatangani oleh Gubernur Dr. Andes Hasan Basri Durin di dalam pertimbangannya menyebut 3 hal. Pertama, memperhatikan surat dari Ketua Majelis Ulama Sumatera Barat 21 Februari 1990 nomor E018-MUSB-2-1990 perihal pembangunan gereja di Bangunrejo, Kecamatan Perwakilan Saman Kinali, dan yang dilakukan tanpa izin dan adalah bertentangan dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Mak MDN 1969 tanggal 13 September 1969. Kedua, berdasarkan laporan hasil peninjauan ke lapangan oleh suatu tim yang ditunjuk untuk itu tentang pendirian gereja di Desa Bangunrejo, Kecamatan Perwakilan Pasaman 7 Mei 1990 yang menyatakan bahwa pembangunan gereja tersebut tanpa izin dan meresahkan masyarakat. Ketiga, surat dari Camat Perwakilan Pasaman tanggal 4 November 1989 nomor 453/1523/1989 yang memerintahkan untuk pengurus panitia pembangunan untuk menghentikan pembangunan gereja Katolik yang dilakukan tanpa izin tersebut. Membaca surat Gubernur Sumatera Barat ini, kita segera tahu bahwa pemerintah menguburkan untuk menghentikan pembangunan gereja di Pasaman Kinali itu telah melalui proses amat panjang, dan kisah berdirinya gereja di Pasaman juga bermula dari cerita yang amat panjang. Pada awal 1950, pemerintah mulai melancarkan program transmigrasi. Salah satu lokasi yang dibuka ialah Kinali. Dalam rangka mendukung program pemerintah itu, pada 2 September 1991, Kerapatan Adat Nagari Finali menyetujui kehadiran kaum transmigrasi dan akan memperlakukan orang transmigran, tidak bedanya dengan perlakuan terhadap penduduk asli Nagari Kinali. Tolong salah satu terusin loh. Ini suara saya kenapa tiba-tiba mau hilang ya? Sampai ini. Sampai terhadap penduduk asli Nagari Kinali.
dalam upacara penyerahan warga transmigrasi kepada Ninik Mama Kanagari Kinali yang dihadiri oleh Gubernur Kaharudin Dato Rangkayo Basa dan para pejabat setempat. Para Ninik Mama itu antara lain mengingatkan: 1. Semua warga transmigran yang telah didatangkan ini telah menjadi cucu kemenakan kami. 2. Mama nan ditinggalkannya sekarang mama pulo nan didapatinya. Paman yang ditinggalkannya kini paman pula yang didapatkannya. Kok ini sih pakai logat Padang sih bacanya? Emang asli orang Padang ya? Enggak, Sumatera. Sumatera mana? Ya, saya bisa Padang. Oh, pantesan. Terus 3. Tabang menumpu hingga mencakam, terbang bertumpu hingga mencengkram. Ampe, di ma iya disau, di sinan ranting dipatah. Di mana air disiu, di sana ranting dipatahkan. 5. Di ma bumi diinjak, di sinan langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Keseluruhan pesan itu mengandung makna. Daerah Pasaman Barat adalah bagian dari alam Minangkabau yang berpagar adat Basandi Syara, syarat Basandi Kitabullah. Sedemikian, maka penyerahan tanah oleh Ninik Mama di Pasaman kepada para transmigran adalah dengan syarat bahwa yang datang itu bersikap di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, di mana sumur digali, di sana air diminum. Artinya, kaum transmigran itu harus mendukung adat Nagari Kinali yang bersendi syara, yaitu beragama Islam. Lihat, pagar Nagari Kinali telah dilangkahi. Harapan ternyata tinggal harapan. Pada 31 Maret 1962, pesan Ninik Mama di atas disampaikan pada 26 Mei 1968. Sebuah gereja berdiri di Padang Canduh, Bangunrejo pada 15 Juni 1968. Ninik Mama Kanagarian Kinali bereaksi dengan mengirim surat kepada Camat Pasaman di Simpang 4. Dalam surat tersebut dinyatakan, atas berdirinya gereja di Kanagarian Kinali, kami seluruh Ninik Mama di Kanagarian Kinali tidak menyetujui menurut sepanjang adat pula. Bertahun-tahun gereja di Kinali terus bertahan. Betapapun para Ninik Mama sudah menolaknya sejak awal. Pada 25 September 1989, sebuah surat dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadat Umat Katolik Stasi Kinali dilayangkan kepada Kepala Desa Bangunrejo. Dalam surat tersebut disampaikan rencana panitia untuk merehabilitasi rumah ibadah yang ada sekarang, mengingat rumah atau kapel telah rusak dan atau bocor. Akan tetapi, ketika sebuah tim diturunkan oleh pemerintah daerah tingkat 2 Pasaman, diketahuilah ternyata bukan rehabilitasi yang dilaksanakan, melainkan mengubah bangunan. Karena itulah Kepala Perwakilan Kecamatan Pasaman, Abdul Muiz, mengingatkan panitia agar minta izin dulu kepada Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Pasaman. Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 01 MAG MDN 1969 tertanggal 13 September 1969. Sebelum mendapatkan izin dari Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Pasaman, maka untuk mengubah bangunan dimaksud agar dapat saudara tangguhkan, tulis Abdul Muiz dalam suratnya. Hal senada juga dikemukakan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman dalam suratnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman di Simpang 4. Kepala Kandepak setempat meminta bawahannya untuk menyelidiki kebenaran kasus pembangunan gereja di Kinali. Seandainya jika hal ini benar, agar saudara bersama pihak yang berkompeten dapat mengambil langkah-langkah antara lain, supaya yang bersangkutan, yaitu panitia pembangunan gereja tersebut, dapat menghentikan kegiatannya, tulis Kandepak Pasaman. Belum cukup dengan 2 surat di atas, Bupati Pasaman pada 16 Mei 1990 mengirimkan telex meminta agar pembangunan gereja di Kinali dihentikan. Akan tetapi, panitia pembangunan gereja Katolik di Kinali itu memang bandel. Berbagai perintah penghentian pembangunan gereja itu sama sekali tidak digubris. Karena itu, pada akhirnya Gubernur Sumatera Barat merasa perlu turun tangan menginstruksikan perhentian pembangunan gereja di Kinali.
Berhentikah pembangunan gereja dengan surat dari gubernur itu? Ternyata belum juga. Akibat sikap bandel kaum Katolik di Kinali, 50 tokoh masyarakat Kinali dipimpin yang di Pertuan Kinali, ZB Zainal Bahri, menyampaikan petisi kepada Gubernur Sumatera Barat yang diterima oleh Sekwilda Dr. Andes Karseno, Kadit Sospol Jamaris Jaman, dan Asisten Sekwilda Dr. Andes Haji Fahmi Rashad SH. Pertemuan 27 Juli 1990 itu dilanjutkan dengan mendatangi DPRD tingkat 1 Sumbar. Sayang, pimpinan DPRD tidak di tempat dan rombongan tokoh masyarakat Kinali itu hanya diterima oleh Kepala Bagian Umum Kantor DPRD tingkat 1 Sumbar Dr. Andes Abdul Ghafur Ruslan. Kepada Ruslan yang di Pertuan Kinali berkata, pagar nagari kami di Kinali, yaitu adat Basandi Syara, sudah dilangkahi. Karena kini di desa Bangunrejo sebuah rumah ibadah sedang dibangun oleh sekelompok orang dari agama lain, berdekatan dengan masjid yang ada. Ini berarti syarat pemakaian tanah ulayat nagari, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, sudah tidak diindahkan lagi. Pimpinan adat masyarakat Kinali itu mengungkapkan kaum Nasrani di daerahnya kini ada sekitar 1.200 jiwa terpencar di 4 desa. Di kota-kota besar, barangkali tidak dipermasalahkan rumah ibadah agama lain untuk dibangun berdekatan dengan masjid. Tapi di kampung kami, di Kinali belum sampai waktunya. Ia juga mengungkapkan kasus pembangunan gereja dekat masjid tidak hanya terjadi di satu tempat. Di beberapa tempat lain, rumah ibadah yang sama juga sedang dibangun. Kendati pun diawali berupa bangunan kecil saja yang secara bertahap terus membesar. Soal lain yang diungkapkan ZB Zainal Bahri ialah kasus yang terjadi di desa 4 Koto. Tulang babi dan tulang anjing dibuang seenaknya ke sungai. Apakah ini tidak merusak namanya? Tanya yang di Pertuan Kinali. Dukungan kepada sikap Nini Mamak Kenegarian Kinali datang dari alim ulama, mahasiswa dan pelajar, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Begitulah gigihnya kaum Nasrani di dalam mengganggu akidah umat Islam. Dalam hal ini tiada beda antara Katolik dan Protestan, walaupun antara keduanya terdapat perbedaan prinsipil. Tetapi di dalam perkara mengganggu akidah umat, keduanya setali 3 uang. Ketika berita ini sedang ditulis, sebuah surat datang dari Sibagau Monga, Kecamatan Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Panitia Pembangunan Gereja Tuhana di Indonesia, Jemaat Sibagau Monga, meminta bantuan media dakwah guna merealisir maksud pembangunan gereja yang beranggaran lebih dari 1 juta rupiah itu. Entah salah alamat, entah mau membuat provokasi, yang jelas panitia pembangunan gereja Protestan itu dengan bangga antara lain menulis, kami telah memulai mendirikan sebuah rumah ibadah di tengah-tengah agama Islam. Udah ya? Lanjut Om. Tadi apa tadi? Benar kan habis kan? Udah. Ah iya benar. Sampai 3. Berarti sekarang poin ke-6 ya? Gantian coba siapa yang bacain? Iya saya belum kasih tahu ya. Kan waktu itu saya pernah diundang podcast di tempat Samuel Chris. Ada Samuel Chris. Nah, dia kan Kristen. Waktu dia ngundang saya, dia juga ngundang pendeta yang murtadin, ya kan? Namanya Risa Solihin. Si Risa Solihin ini punya studio, juga punya gereja gitu di sana. Dia ngundang saya ke sono gitu. Saya bilang, saya mau bawa mahasiswa saya sekalian, mau lihat gerejanya boleh nggak? Saya bilang gitu. Boleh katanya gitu. Boleh, cuman gerejanya dia tuh jadi satu kayak panti asuhan gitu. Bukan bentuk gereja sendiri yang pisah gitu, enggak. Kita agendakan mau. Kira-kira bulan ini terakhir ya? Berarti minggunya udah penuh semua lagi. 14. Masuk bandara keluar masuk kemarin koin kalau nggak hari Sabtu bisa, nggak hari Sabtu hari Minggu bisa.
Hah? Siang gitu. Mau panas atau enggak? Panas. Antara 16 Selasa atau sampai hari Jumatnya tanggal 19. Kita pilih salah satu hari itu deh. 16-nya kan kuliah. Berarti antara 17 sampai 19. Nanti saya minta waktu ke pendetanya. Sekalian nanti saya juga mau podcast di tempat dia. Di bawah peralatan. Suruh Rija Swabihin baca. Iya ya, asik ya. Dia orangnya sih cukup open. Waktu itu ngobrolin apa aja Mas? Toleransi biasa. Dia Islamnya enggak ini ya. Hah? Katanya dia Islamnya enggak bagus. Dia bekas ini mantan apa namanya pemakai. Iya. Cuman tempatnya agak jauh di mana katanya? Cipondo apa Pamulang gitu? Gimana enaknya kita perginya ke sana? Pamulang, Mana itu Pamulang? Tangerang sana tuh, Tangerang. Kereta berarti. Kereta. 12 orang sih ya. Dari stasiun ke sana paling berarti Grab 2 mobil. Satu mobil berapa orang? Bisa 6 ya? 6, 12, berarti 2 mobil ya? Iya. Berarti 3 mobil sama saya berarti? Iya. Atau 2 mobil aja? Mobil aja kita aja, kalau ini kan mobil sendiri. Apa gimana? Mendingan 2 mobil, 1 Grab, 1 mobil saya. Nanti aja ada wuling. Iya tuh ada wuling tuh. Wuling nampung Nggak usah Grab lah. 3, 7 ya? 5, 6, 7, Bisa 7. 7 sama sopir. 8. 8. Masuk ke Saya kan bisa berapa? 3 belakang, 3 tengah, 6, 8 juga. Pas lah. nanti nggak nyampe wuling aja dadat. Hah? Di wuling aja nanti masukin. Nggak masuk, injak-injak. Nanti udah duduk kan satu baring gini. Bisa antara 17 sampai 19. Apa saya tunggu konfirmasi teman-teman dulu? 17 apa 17 ya? 17 Rabu. Pagi apa gimana? Dari sini pagi lah jam 10 gitu ya. Nanti sampai sana kita sholat dulu, baru jam 1-nya makan dulu di sana, baru jam 1-nya mulai. Nah, berarti nanti Fikri kabarin saya 17, 18 atau 19. Kalau nggak bisa, saya bisanya 25 atau 26. Cepet ya, jadwal saya ini berubah terus nih. Oke ya, kita lanjutin. Tadi siapa yang membacain? Langsung nih Kak. Mic-nya. Nah, ya udah. Dah. Ya, silakan. 6. Pagar nagari Kinali telah dilangkahi. Berikut ini pernyataan Nini Mama, alim ulama, pemuka masyarakat dan generasi muda kenagarian Kinali yang disampaikan kepada Gubernur dan DPRD Sumatera Barat. Daerah Pasaman Barat adalah sebagian dari alam Minangkabau yang berpagar adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Dalam penyerahan tanah oleh orang-orang tua kami di Pasaman untuk menerima transmigrasi adalah dengan syarat bahwa yang datang itu bersikap di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di sana air diminum. Artinya yang mendukung adat kami yang bersandi syarak yaitu beragama Islam. Pembangunan gereja-gereja di Pasaman Barat khususnya kenagarian Kinali sejak tahun 1968 tidak diizinkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Berdasarkan pernyataan Nini Mama di Kecamatan Pasaman Simpang 4 Koto baru di Kinali. Khusus pembangunan gereja di Desa Bangunrejo yang diawali dengan surat pemberitahuan dari panitia kepada Kepala Desa Bangunrejo akan merehab gereja yang telah ada. Nyatanya bukan rehab, akan tetapi pembangunan baru gereja permanen yang lebih besar. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, pihak panitia pembangunan gereja Bangunrejo sudah diperingatkan oleh Camat Perwakilan Kinali dengan surat tanggal 4 November 1989 nomor 453/1523/1989.
B. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman tanggal 17 November 1989 dengan surat nomor M-4-C7-BA strip 04-932-89. C. Camat Pasaman dengan surat tanggal 25 Mei 1990 nomor 453-187-Kesra-1990 kepada Kepala Desa Bangunrejo supaya menghentikan pembangunan gereja. D. Camat Perwakilan Kinali tanggal 21 Mei 1990 dengan surat nomor 453-3-496-1990 menyampaikan Teleks Bupati kepada daerah tingkat 2 Pasaman supaya panitia pembangunan gereja mematuhi 2 Pasaman. Supaya panitia pembangunan gereja mematuhi SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 01-Bag-Bag-1969. Nyatanya semua itu tidak diindahkan oleh umat Katolik dan meneruskan pembangunan. Dengan itu kami memandang bahwa pagar nagari kami yaitu adat Basandi Syarak dilangkahi. Dan kalau demikian syarat pemakaian tanah ulayat nagari kami di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung sudah tidak diindahkan lagi. Kami minta ketegasan pemerintah agar wibawa pemerintah dapat ditegakkan dan kami segenap nini mama, alim ulama, pemuka-pemuka masyarakat dan generasi muda di Kenagarian Kinali mendukung kebijaksanaan pemerintah. Maka dengan ini kami menyatakan bahwa kami tidak dapat menerima berdirinya gereja dalam daerah ulayat kami Kenagarian Kinali dan gereja yang dibangun secara tidak syah itu supaya dibongkar kembali. Ya, sekarang poin 7. Siapa yang membacanya? 7. Beratnya tantangan di Mentawai. Kristen dan Protestan masuk ke Kepulauan Mentawai sejak abad ke-19, sementara dai Muslim baru masuk pada 1927. Mentawai, sebuah kepulauan yang terletak kurang lebih 100 km sebelah barat Kota Padang, terdiri dari 40 pulau besar, sedang dan kecil, termasuk 4 pulau yang dihuni manusia, yaitu Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Di akhir 1989, penduduknya tercatat 40.500 jiwa. Di pulau yang agak besar terdapat perbukitan dan rawa-rawa, sebagian tanahnya subur, hutannya lebat. Untuk sampai ke Mentawai, kita mesti naik kapal-kapal perintis dengan lama pelayaran 10-15 jam. Biasanya kapal bertolak dari Teluk Bayur malam hari agar dapat tiba siang hari di sana. Selain lewat jalur laut, juga bisa menumpang pesawat udara atau helikopter milik Zending Kristen. Memang masih di penghujung abad ke-19, Zending Kristen Protestan yang berpusat di Jerman dengan perantara wakil-wakilnya di tanah Batak, Jawa, Kalimantan, dan Nias telah menyelidiki Mentawai dengan fasilitas dari pemerintah Belanda bersama-sama dengan Netherlands Bijbel Genootschap. Namun penyelidik itu belum menetap di sana. Barulah Agustus 1901 secara resmi Prince Zending Genootschap mengawali zendingnya di Mentawai, dipusatkan di Nemlelu dan Sikakap Pagai Utara, dipelopori oleh misionaris August Led. Inilah permulaan agama Kristen merambah atau mencampakkan kakinya di Pulau Mentawai. Selama 14 tahun Protestan berupaya dengan gigih membujuk hati masyarakat, tetapi belum satu pun yang berhasil dikristenkan. Pasalnya, karena begitu kuatnya penduduk Mentawai menganut kepercayaan sabulungan. Namun, mereka tidak kehilangan akal. Jurus-jurus baru pun mulai digelar dengan mengutamakan pendekatan sisi ekonomis dan edukatif. Misalnya pengobatan cuma-cuma, pendidikan dari rumah ke rumah, dan pertukaran serta keterampilan. Hasilnya, seorang jago mandi alias Demang dari Siloinan, Taikako berhasil dikristenkan dan dialah orang asli pertama yang menganut Kristen. Setelah itu menyusul sebagian masyarakat Pulau Sipora, Silabu, Saumangannya, dan Pagai Utara.
Sejak itu aktivitas Zending Protestan kian marak di Mentawai. Lebih-lebih sejak datangnya pendeta O. Werkman dan misi PDW Keutz dari Jerman. Malah pada 1940 Zending Protestan dipimpin pendeta H. Wagner dan R. Smith berhasil mendirikan satu stasiun Zending di Mailepet, Pulau Siberut, dan sebuah sekolah rakyat di Tailelu. Selesai Perang Dunia Kedua, para pendeta baik dari Jerman maupun dari Nias, Tapanuli, dan pendeta-pendeta dari Mentawai sendiri semakin gigih menyemai benih Kristen di kepulauan itu. Dalam kurun waktu itulah sebuah gereja Protestan mereka dirikan. Bahkan mereka berhasil membentuk Persekutuan Gereja Kristen Mentawai dengan nama Pamian Kristen Protestan Mentawai (PKPM) di bawah pimpinan Bestur diketuai pendeta PH Salelebaja. Sampai kini PKPM tetap menerima bantuan dari Renaissance Zending Mission Gesellschaft RMG yang berpusat di Jerman berupa pendeta, dana, suster, obat-obatan, peralatan rumah sakit, biaya khusus pembangunan rumah sakit, dan lain-lain. Untuk kelancaran penerimaan bantuan PKPM menjalin kerjasama dengan Huria Kristen Batak Protestan. Konon akhir-akhir ini perwakilan Zending dari HKBP sudah berdiri di Mentawai. Dengan bantuan yang mengalir deras itu, mereka berhasil mendirikan proyek-proyek besar di berbagai pelosok kepulauan itu. Misalnya sekolah pendeta di Sikakap yang muridnya diambil dari setiap gereja, kemudian disebarkan ke berbagai kampung. Sekolah penginjil yang dipersiapkan buat membantu pendeta dan guru-guru agama. Sekolah keputrian, sekolah guru agama, dan SMP PKPM. Yang disebutkan terakhir merupakan satu-satunya sekolah menengah di Kepulauan Mentawai. Tidak hanya itu, kiprah mereka, PKPM juga menyekolahkan beberapa anak Mentawai ke SKP Bijbelvrouw, sekolah teologi di Sumatera Utara. Semua biaya pendidikan lanjutan ini ditanggung sepenuhnya oleh Zending Batak HKBP Pairaja Tarutung. Berbeda dengan Protestan, Katolik datang agak belakangan, baru pada 1954 dan mulai aktif pada 1955. Pastor-pastor Katolik yang dipandu Pastor Aurelio Canizaro datang dan bergerak ke sini. Aurelio dan pekerja-pekerja misi Roma Katolik lainnya berusaha menarik pekerja-pekerja Zending Protestan, terutama yang berasal dari Tapanuli dan pemuka-pemuka pribumi yang selama ini aktif di gereja Protestan. Bagaimana kiatnya? Mereka memberikan fasilitas yang lebih baik ketimbang yang diberikan oleh Zending Protestan. Dengan cara begitu, sampai 1957 saja mereka berhasil mengkatolikan tak kurang dari 2.256 orang masyarakat Mentawai, terutama di Siberut, Pagai, dan Pulau Sipora. Perkembangan gerakan kedua agama ini kini makin meningkat. Kristen Protestan yang menjadikan Nemlemlelo dan Sikakap sebagai pusat gerakan lebih memusatkan perhatiannya kepada pembinaan kehidupan masyarakat. Sementara Katolik yang dikoordinasi langsung oleh Keuskupan Padang lebih tertarik untuk membangun sarana-sarana kepastoran. Sampai 1979 dari 24.910 populasi penduduk, kedua agama ini meraup 21.077 orang. Sedangkan 6.089 orang terbagi kepada Islam. Bahai, agama yang terdiri dari perpaduan anasir-anasir Islam, Kristen, Yahudi, dan Zoroaster, dan kepercayaan dinamisme Sabulungan. Sekarang boleh dibilang nyaris tidak ada pelosok yang luput dari jangkauan mereka. Dukungan dana dan sarana membuat mereka lebih leluasa.
Pendekatan mereka kepada penduduk mereka sediakan mulai dari lembaga pendidikan sampai sarana kesehatan. Semua itu mereka garap dengan sistem dan mekanisme kerja yang mapan, terarah, konsepsional dan kontinu serta ditopang oleh masyarakat dan kemauan yang tinggi. Lantas, bagaimana dengan Islam dan gerak dakwahnya? Catatan sejarah menunjukkan Islam mulai merambah di kepulauan penghasil Manau dan Rotan itu sejak 1927. Adalah rombongan dakwah Muhammadiyah Sumatera Barat yang dipimpin Inya Adam dari Padang Panjang yang pertama kali menancapkan paji-paji Islam di sana. Setelah bergelut dengan gelombang ombak yang dahsyat, Inya Adam dan rombongan merapat di Pagai Utara. Dari sanalah Inya Adam dan kawan-kawan menelusuri kampung demi kampung menemui umat ijabah yang belum tersentuh pesan-pesan dakwah. Suatu perjuangan teramat berat dan melelahkan. Tapi kerja keras itu tidak sia-sia. Benih yang disemai Inya Adam mulai tumbuh. Beberapa penduduk Mentawai berhasil dikeluarkan dari perangkap animisme dan dinamisme. Inya Adam tidak berhenti sampai di situ. Sejumlah anak muda yang telah disyahadatkan dikirim ke Kuliatul Mubalighin Muhammadiyah Kauman Padang Panjang yang waktu itu dipimpin oleh Buya Hamka dan S.Y. Sultan Mangkuto. Di situ mereka digembleng dengan harapan mampu menjadi mujahid-mujahid dakwah di kampungnya kelak. Namun entah apa pasalnya, setelah Inya Adam merintis jalan, sinar dakwah nyaris redup di kepulauan itu. Baru sejak 1,5 dasawarsa terakhir ini gema dakwah mulai dikumandangkan kembali oleh beberapa lembaga dakwah, misalnya Al-Wasliyah dari Sumatera Utara, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Perwakilan Sumbar, dan Persyarikatan Muhammadiyah dengan proyek lembaga dakwah khusus LDK-nya. Nampaknya upaya ini memang ditangani secara serius. Buktinya selama 2 tahun terakhir ini berhasil didirikan 2 buah masjid dan 1 musola dengan swadaya masyarakat. Walau sampai kini ketiga basis dakwah itu masih terbengkalai. Dai-dai muda yang sejak 1970-an gencar dikirim menyebar ke berbagai pelosok. Dengan dakwah bil lisan, tabligh, para dai itu mentransformasikan berbagai ilmu keislaman kepada masyarakat. Sedangkan dalam dakwah bil hal, amaliyah konkret, dai-dai lapangan itu mengajari bagaimana berkooperasi yang baik, bagaimana bertanam padi, nilam, kopi, karet, atau bagaimana memelihara ternak. Pokoknya dewasa ini perjalanan dan perkembangan dakwah di sana cukup melegakan. Tanpa ragu-ragu masyarakat memberikan bantuan berupa alat dapur dan tempat tinggal. Tutur Amri HD dan Abdul Hakim Mutasan, 2 orang dai LDK Muhammadiyah kepada media dakwah. Meskipun begitu, tidak berarti dakwah Islam di sana sunyi dari permasalahan yang kadangkala amat merisaukan. Secara rinci dapat dikatakan problematika dakwah di Mentawai adalah: pertama, jarak antara satu perkampungan Islam dengan yang lainnya sangat jauh dan sulit ditempuh. Akibatnya, tempat-tempat tersebut amat jarang dikunjungi oleh para dai. Parahnya lagi, dasar dan keinsafan beragama masyarakatnya masih tipis, menyebabkan keyakinan yang sudah mulai bersemi jadi goncang dan kembali kepada keyakinan semula atau menyeberang ke agama lain. Dengan kata lain, pemeliharaan serta pemupukan keislaman mereka hampir-hampir terabaikan. Kendala utama ekspansi dakwah Islam di sana bukanlah bagaimana membujuk masyarakat Mentawai mengucapkan syahadatain, melainkan bagaimana menindaklanjuti pembinaan setelah mereka memeluk Islam, ujar Amri HD. Kedua, belum adanya lembaga dakwah yang representatif dan permanen. Selain Rating Muhammadiyah Tersiar Sauresnu dan cabang Muhammadiyah di Kecamatan Sipora yang gerak dakwahnya hanya bersifat
musiman dan belum terarah. Ironisnya, dai-dai kurang betah menetap di kampung-kampung dalam jangka waktu panjang, kecuali sejumlah dai dari DDII dan Muhammadiyah yang memang ditugaskan di sana. Akan halnya semangat para dai yang sangat terbatas jumlahnya itu kiranya tak perlu diragukan. Dengan modal kesabaran dan keikhlasan mereka berjuang membina umat. Menghadapi kendala di atas, kiranya perlu dikembangkan upaya menjembatani kesenjangan dalam pengadaan dai baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk mendukung upaya ini, koordinasi dan kerjasama antar lembaga dakwah memang suatu hal yang amat mendesak. Tulisan Marjohan. Nah, poin 8 siapa ngurusin? Kepengen lagi. Biar nggak ngantuk. 8. Aksi Kristen di Pasaman. Dalam tempo dua dasawarsa, Kristen di Pasaman telah makin berani unjuk gigi. Larangan gubernur pun tidak digubris. Pasaman telah berubah. Itulah memang yang tengah terjadi. Wilayah Sumatera Barat yang dulu paling terisolir itu kini jauh berbeda ketimbang 10 tahun lalu. Tidak hanya dari penampilan fisik material, tetapi juga sikap mental penduduknya ikut berubah. Hidup mereka tidak lagi sekedar bergantung dari berladang berpindah-pindah alias nomaden yang hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka kini hidup dari berdagang, berkebun, dan juga industri kecil dengan hasil yang cukup lumayan. Kaum hawanya pun kini sudah mengenal pola simpan pinjam uang dengan bunga ala bank. Perubahan Pasaman ini terjadi sejak belenggu keterasingan wilayah tersebut di kuak jalan tembus dari Padang menuju Simpang 4, salah satu kecamatan di Pasaman, sepanjang 170 km. Dulu bila warganya hendak ke Padang, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah jalan yang dibangun melingkari Bukit Barisan. Begitu beratnya medan, jalur sepanjang 273 km, itu hingga mesti ditempuh tak kurang dari 8 jam. Namun kini dengan jalan tembus Pariaman, Manggopoh, Simpang 4, waktu tempuh bisa dipersingkat menjadi 2,5 jam. Beberapa tahun setelah jalur itu dibuka, taraf hidup masyarakat melambung pesat. Di bidang perkebunan misalnya, masyarakat telah memiliki berhektar-hektar perkebunan kelapa sawit. Bersama tenaga ahli Area Development Project atau EDP, mereka bertanam kelapa sawit dengan sistem PIR, yakni perkebunan inti rakyat. Tak cuma penduduk asli, tapi juga cukup banyak investor dalam negeri yang membuka perkebunan dalam skala besar. Sampai kini, lahan perkebunan di Pasaman masih berpeluang untuk ditanami investasi. Dari hasil perkebunan kelapa sawit itu, peserta PIR mampu meraup keuntungan tak kurang dari 350.000 per bulan. Pokoknya hampir seluruh bidang kehidupan di Pasaman mengalami kemajuan cukup pesat. Namun dari sini pula sebuah petaka muncul dan mencuat ke permukaan. Sejak daerah seluas 7.835,4 km itu terlepas dari belenggu isolasinya, gerakan Kristen kian marak dan agresif. Di Pasaman Barat saja misalnya, kini tercatat 14 buah gereja terletak di 2 kecamatan, masing-masing Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Perwakilan, termasuk sebuah gereja Protestan di Desa Jambek. Diteropong dari konteks sejarahnya, Kristen mulai merambah Pasaman Barat sejak 1965, dipelopori misionaris Nico dan Mariani dari Vatikan. Sewaktu itu, stabilitas nasional dan kondisi ekonomi dalam keadaan koma, lantaran meletusnya G30 SPKI. Di samping kekurangan logistik, warga Pasaman Barat dijangkiti wabah penyakit malaria, jatah makanan sering tidak lancar, dan balai pengobatan amat jauh. Nah, dalam kondisi serba susah dan runyam itu, kaum Kristiani memang menangguk di air keruh dengan mengutus zending dan propagandisnya ke sana dengan dalih kemanusiaan. Ekspansi Kristen semakin intensif sejak dijadikannya Pasaman sebagai daerah transmigrasi sejak tahun 1960-an hingga 1977 saja. Tak kurang dari 940 kakak warga asal Jawa ditempatkan di daerah Salak itu. Mereka disebar di beberapa desa antara lain Desa Sidodadi, Alamanda, Bangunrejo dan Koto Gadang Raya. Masih pada 1970-an juga ditempatkan ratusan kakak warga trans di Desa Jambak, Sumber Agung dan Mahakarya Kota Baru Simpang 3, 10 km dari Simpang 4. Desa yang disebut terakhir adalah sentral aktivitas kaum Salibiyah di Pasaman Barat. Selain punya sebuah poliklinik dan sebuah gereja, juga terdapat satu SD Keluarga Kudus dengan jumlah murid sekitar 270 orang. Sebelum ada SD Impres, murid SDKK ini mencapai 400 orang.
Di SD ini sekarang ikut belajar 50% murid beragama Islam. Walau pihak pengelola SDKK membuka peluang untuk guru agama Islam mengajar di sekolah tersebut, namun pihak berwenang kurang arif. Akibatnya, generasi yang pada hakikatnya tumbuhan harapan itu tidak belajar agama di sekolah. Dengan upaya gigih dari Pastor Yohanes asal Italia dan Pastor Bloder Prancis, agama Kristen kian berkembang di Pasaman Barat, terutama di daerah Mahakarya Kota Baru. Bayangkan sampai Juni 1990 saja, dari 5.370 populasi penduduk, terdapat 771 orang beragama Kristen. Kalau pada tahun 1801 saja baru 17 kepala keluarga, kini mencapai angka sekitar 77 kakak. Jadi dalam tempo waktu 10 tahun, mengalami kenaikan 60 kakak atau 350%, suatu kenaikan yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, jumlah gereja pun ikut melambung. 10 tahun lalu hanya 1 buah, dengan bangunan masih sederhana. Sekarang naik drastis menjadi 14 buah, termasuk yang di Desa Bangunrejo. Khusus di Bangunrejo, kini kaum Katolik tengah giat-giatnya merampungkan sebuah bangunan gereja permanen sebagai ganti bangunan gereja lama yang dulu dibangun dengan bahan kayu. Menurut sumber media dakwah, gereja itu mereka kerjakan dengan sistem gotong royong secara bergiliran, di bawah pengawasan Pastor Yohanes yang sehari-hari bertempat tinggal di Desa Mahakarya, sekitar 30 km dari lokasi itu. Kini pembangunan gereja di desa itu sudah hampir rampung dengan ukuran 20 kali 10 meter. Pada bagian depan terlihat ada konstruksi beton berlengkung yang cukup tinggi bagaikan gapura. Konon itu bakal dijadikan tempat menggantungkan lonceng yang akan dibunyikan pada setiap kegiatan kebaktian. Pembangunan gereja permanen di Bangunrejo sudah berlangsung sejak 1989, sementara gereja lama sebenarnya sudah ada sejak 1980 lalu. Kepada pemerintah dan masyarakat, pihak gereja mengonversikan sebagai pekerjaan rehabilitasi. Namun tokoh masyarakat menilai bukan rehabilitasi, tapi membangun baru. Justru itu perlu izin dari Pemda TK2 Kabupaten Pasaman. Kakan Debak bersama Kepala KUA Kecamatan Pasaman telah mengambil langkah strategis dengan memerintahkan kaum Kristen menghentikan pembangunan gereja sampai Bupati mengeluarkan izin. Namun, apa yang terjadi setelah itu? Sementara izin dari Bupati belum keluar, pembangunan rumah ibadah mereka terus berjalan. Malah hampir selesai, bahkan sewaktu Gubernur KDHTK 1 Sumbar mengeluarkan larangan untuk meneruskan pembangunan gereja dan menggunakan bangunan itu sebagai tempat kebaktian, mereka menampik dan tidak mematuhi. Lewat sepucuk surat nomor 9-BR-GRG-L-9-90 yang diketahui Pastor Poroki dan Yohanes Lazari, antara lain mereka menyatakan tetap akan melakukan ibadah seperti yang telah dilakukan sejak 20 tahun lalu. Kami akan mengambil langkah-langkah yang perlu agar ibadah dapat dilaksanakan secara pantas sesuai dengan kaidah gereja Katolik. Kami masyarakat Bangunrejo, Kinali, Pasaman telah siap dengan resiko yang akan kami hadapi, terutama keputusan kami ini. Sebagai umpan balik dari surat mereka yang menunjukkan nada konfrontatif, pertengahan November 1900 lalu, 33 ormas Islam Sumatera Barat mendatangi DPRD TK1 dan Gubernur Sumbar untuk menyampaikan pernyataan bersama. Inti pernyataan tersebut antara lain mendukung sepenuhnya kebijakan Pemda TK1 dalam mengambil langkah-langkah ketertiban dan pemberian tindakan tegas terhadap penyimpangan penyiaran agama di Pasaman. Gubernur Sumbar, Dr. Andes Hasan Basri Durin, dalam pertemuan itu berjanji akan mempelajari masalah penyimpangan penyiaran agama di Pasaman lebih dalam lagi. Ia meminta umat Islam tidak emosional. Saya sangat paham apa yang dirasakan umat Islam sehubungan dengan kasus ini. Namun, kita mesti menghadapi persoalan ini dengan tenang dan kepala dingin, ujar Gubernur. Memang langkah penertiban dan tindakan tegas terhadap gerakan kaum Nasoro di Pasaman seperti pernyataan 33 ormas Islam itu adalah suatu hal yang amat mendesak. Pasalnya, selain ngotot terhadap surat larangan Gubernur, mereka juga menggelar jurus-jurus dengan mengutamakan pendekatan sisi ekonomis dan edukatif. Di daerah Kinali misalnya, mereka memberikan penyuluhan pertanian dan menyediakan peralatan serta kredit lunak yang disalurkan lewat sebuah kios yang sengaja dibangun di daerah itu. Apapun kebutuhan pertanian disediakan di kios itu. Sebutlah misalnya bibit, pupuk, obat-obatan, dan alat penyemprot hama, malah modal garapan pun tersedia bagi yang membutuhkan. Pendekatan sisi ekonomis itu benar-benar telah menimbulkan simpati dari masyarakat, terutama warga trans yang bukan saja penganut Katolik, tapi juga penganut Islam. Buktinya, pertengahan 1990 saja jumlah anggotanya mencapai angka 600 orang. Tidak hanya itu gebrakan mereka, keluarga kudus di Desa Mahakarya kini tengah giat-giatnya menggelar bimbingan terhadap pasangan kaula muda sebelum mengakhiri masa lajang. 3 kali setiap bulannya 20 pasang anak muda yang berpacaran diberi kursus di gereja siang malam. Segala kebutuhannya disediakan. Bahkan bila ada peserta yang belum punya pasangan, dianjurkan buat mencarinya. Peserta kursus tersebut berasal dari berbagai desa yang ada di Pasaman Barat.
Sedang tenaga pembimbingnya sebagian sengaja didatangkan dari Padang. Soal dana, mereka tak pernah memungut dari peserta, lantaran bantuan tetap mengalir dari luar negeri. Setidaknya ada 3 organisasi sosial asing yang mendistribusikan bantuan buat keluarga tidak mampu di Pasaman Barat. Ketiga ormas asing itu adalah Catholic Relief Service, World Vision International, dan Terre des Hommes, Netherlands. Bantuan itu disalurkan lewat badan sosial lokal di Sumatera Barat yang dominan dikelola Keuskupan Padang, Marjuhan. Dia ya. Poin 8. Poin 9, ini udah mulai masuk ke Sumatera Selatan. Nah, ini kita nanti akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Tolong kalian pelajari lagi yang tadi di Padang itu. Berarti selama ini kalau kita pikir Padang itu identik dengan Islam, ternyata bagian baratnya tidak seperti itu ya. Terutama di Pulau Mentawai. Semalam ya? Semalam ya? Yang sama 3 mantan pendeta itu? Iya, 3 mantan. Semalam saya ngobrol sama 3 mantan pendeta. Yang 1 orang Mentawai. Nah, jadi di Mentawai itu memang di apa namanya tadi kan ada disebut-sebut tentang si Berut ya. Si Berut apa si Berut sih? Si Berut. Si Berut benar. Daerah situ memang udah mayoritas Kristen semua. Si bapak ini yang ya memang dia juga Kristen, punya toko, sukses, ekonominya bagus. Suatu ketika menonton videonya Ustadz Yahya Waloni. Ustadz Yahya Waloni bilang apa? Pokoknya kalau Kristen tempatnya di neraka gitu. Nah gitu kan. Nah si bapak ini yang Kristen emosi, marah gitu, protes. Sempat protes ke mana ya? Protes ke pemerintah juga kalau nggak salah, pemerintah daerah lah. Terus protes kemana waktu itu? Satu lagi. Tetapi setelah protes itu dia malah baca Quran. Malah dia mempelajari Quran tapi terjemahannya gitu. Dibaca terjemahannya. Satu lagi. Selain Kristen juga pasti masuk neraka. Yang kedua, Isa atau Yesus itu hanya nabi atau hamba Allah. Jadi akhirnya dia baca Quran, terjemahannya. Dia baca semua dalam waktu kurang lebih dipelajari ya, walaupun tidak intensif, tapi dia baca ketika dia punya waktu, akhirnya selesai dibaca 11 bulan. Ya benar apa yang dia baca semuanya, apa yang diucapkan oleh Ustadz Yahya Waloni begitu. Persis apa yang diucapkan Ustadz Yahya Waloni bahwa Kristen pasti masuk neraka dan Isa Al-Masih adalah hamba Allah. Akhirnya kok malah jadinya dia yang jadi membenarkan Quran gitu. Ya, itu istilahnya apa ya? Kalau istilahnya dia tuh ditampol gitu kali ya sama Quran gitu ya. Nah, ketika dia menyatakan diri mau masuk Islam, itu banyak orang-orang yang tadinya mendengar ceramah dia kan tadinya kan pendeta tembak gitulah, ceramah sono sini gitu. Akhirnya banyak orang-orang yang sering mendengar ceramah dia mau ikut dia masuk Islam. Terus setelah itu ketika camat mengetahui bahwa dia mau masuk Islam, si bapak ini dipanggil sama camatnya beserta orang-orangnya, diancam kalau mereka mau masuk Islam mau diusir katanya dari situ. Oke, terus akhirnya si bapak ini nekat, dia tetap menulis surat kepada Dewan Dakwah yang di mana saya lupa kemarin. Sumatera Barat ya, iya. Padang. Terus akhirnya bukan dari Padang kok. Dari Padang apa dari mana ya? Yang paling dekat lah. Oh, daerah Pasaman berarti yang dekat itu. Apa? Pariaman apa kali mungkin ya? Padang pesisir kayaknya. Ya mungkin lah, nggak tahu saya lupa. Nanti tonton aja videonya nanti lagi diedit. Setelah itu si dari Dewan Dakwah mengirim rombongan gitu ke Pulau Mentawai. Begitu datang udah dicegat sama orang-orang situ dengan senjata tajam gitu. Akhirnya dikumpulkan di satu tempat, mereka disuruh pulang. Jadi waktunya nggak tepat gitu kan, mereka suruh pulang. Terus anggota Dewan Dakwah ini menulis surat kemana-mana sampai ke pemerintah yang lebih tinggi ya. Akhirnya ditegur camatnya. Akhirnya dikirim utusan untuk mediasi gitulah dengan camatnya. Diputuskan ada surat keputusan bahwa camat itu tidak bisa melarang
orang siapapun untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Akhirnya didatengin lagi setelah camatnya ya boleh dikatakan setengah dipaksa untuk mengikuti pernyataan dari atasannya. Akhirnya ditentukan kapan gitu didatangkan lagi tim yang untuk mensahadatkan. Ketika tiba waktunya bersahadat lagi bapak ini diikuti oleh 47 kakak. 146 kepala ikut dia bersahadat waktu itu. Nah terus waktu itu pas dia lagi ke mana gitu, dia juga dibantu sama orang yang mungkin bekerja di di kedutaan Arab gitu. Terus dia dipanggil ke kedutaan Arab di Jakarta, dikasih tiket umroh sama kedutaan Arab gitu. Tiketnya diambil sama si bapak ini, dikantongin. Tapi habis kantongin sama bapak dikeluarin lagi, dikembaliin sama bapak ini ke kedutaan itu. Kenapa dikembaliin? Orang kedutaannya marah-marah gitu. Kamu nggak menghargai, udah dikasih gitu. Saya hargain, kan tadi sudah saya terima, sekarang saya kembaliin lagi. Kalau boleh jangan saya yang umroh, kalau mau umroh semua. Kalau nggak kuat umrohin semua ya bangunin aja kita masjid gitu. Ya bener dong, orang baru masuk Islam kan pasti butuh masjid kan gitu. Akhirnya sama si kedutaan Arab ini, enggak, ini umroh buat kamu, tetap kamu harus pergi, kamu harus berangkat umroh gitu kan. Kamu berangkat umroh, nanti pulang dari umroh kita bangunin masjid. Wah, alhamdulillah. Jadi bapak itu tetap berangkat umroh, setelah pulang di daerah dia dibangunin masjid. Alhamdulillah. Itu di Mentawai. Jadi rupanya selama ini saya pikir juga di Padang itu semuanya Islam ya. Tapi ternyata juga ada kantong-kantong yang sudah kecolongan gitu. Kalau kita ada yang Mentawai, Pak. Iya. Siapa? Si itu. Rizky. Oh, Rizky ya Mentawai. Jadi itu emang dari pesantren yang sana itu Hmm. dari Dewan Dakwah, pokoknya. Di bawah Dewan Dakwah. Oh, oke. Berarti di Mentawai itu memang mayoritas Kristen ya, lebih dari separuh ya. Ya, pokoknya. Oke. Ini sebelum kita akhiri, ada yang mau dibahas nggak? Di luar topik juga boleh, di luar pembahasan malam ini juga boleh. Silakan. Misalnya kan gini, kalian ini kan orang-orang yang bisa dikatakan aktif sebagai calon dai, ya kan? Kalian kan juga mungkin berinteraksi dengan orang-orang di luar Islam, khususnya saudara-saudara Kristen. Misalnya kalian ada perdebatan secara online dan segala macam, kalau ada yang bertanyain silakan. Gitu. Ada yang bertanyain? Silakan ya. Atau bisa mengatasi dengan mudah gitu. So far so good. So far so good. Waktu itu siapa yang mensadatkan satu orang di siapa? Temen yang semester lalu sebelum di grup, lupa saya namanya. Lalu kalau dulu juga mahasiswa. Videonya itu tuh. Lalu ya namanya. Ya. Banyak nama lalu. Itu setelah dia berdialog ya sama Generasi pertama pas Pak Ahok. Iya betul. Dia berdialog ya sama orang Kristen ya. Iya, ada remaja di sekitar masjid. Oh. Terus dia melakukan pendekatan kepada remaja tersebut, diajakinnya main-main, akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ada yang bertanya nggak? Topik apa aja? Misalnya ada pertanyaan dari sebelah yang belum bisa dijawab atau gimana? Ini tamu mau tanya nggak tamu? Spesial. Lagi mikir juga ya. Hah? Lagi mikir juga. Tadi soalnya sempat ketemu sama Siapa? orang Kristen di satu grup chat, Dia apa? di room chat gitu. Oh, room chat. Nah, terus? Sempat nanya-nanya juga kan, gimana tentang Kristen. Sempat juga nanya tadi tentang misionaris kepada dianya. Tapi dia jawabnya gini kok, misionaris itu bukan dari orang Kristen. Dari orang apa? Dia itu aliran sesatnya Kristen. Buset. Dia bilangnya. Sempat juga, masa emang bener kayak gini? Apa emang bener itu misionaris? Mungkin yang dia maksud itu kelompok sesi Yehova. Mungkin ya. Sesi Yehova kan memang tidak dianggap Kristen oleh Kristen mainstream gitu.
Tapi sebenarnya di Kristen mainstream pun juga ada misionaris. Tidak semua saksi Yehova. Dia tadi bilangnya gini, kalau dia tuh pernah juga didatangin misionaris untuk Ajak ikut mereka. Iya. Ya itu berarti benar saksi Yehova. Memang saksi Yehova juga tidak hanya mengincar umat Islam, tapi juga mengincar orang Kristen sendiri. Orang-orang Kristen yang trinitarian itu juga didekati sama mereka untuk diajak masuk ke mereka. Memang begitu, saya juga dulu begitu. Oh, berarti bukan dari bukan dari orang Kristen itu ya? Iya, sebenarnya kalau secara akademis, saksi Yehova juga masih bisa disebut Kristen. Tapi kelompok trinitarian tidak menganggap mereka sebagai Kristen. Itu saksi Yehova ada di sini nih, di bawah Protestan. Tapi mereka menolak trinitarian, menolak konsili Nisea, menolak konsili Nisea. Jadi mereka menganggap Yesus itu hanya manusia, hanya ciptaan. Tapi dia adalah ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Tapi Yesus pernah tidak ada gitu. Jadi kalau pernah tidak ada, nggak mungkin Tuhan gitu. Saksi Yehova itu berarti. Tapi yang melakukan misionaris kan bukan hanya saksi Yehova, kelompok Kristen yang lain juga melakukan. Ada dua macam, ada misioneri, ada evangelisasi. Kalau evangelisasi dia membawa nama gereja, dia mengajak orang lain di luar Kristen untuk masuk Kristen, dimasukkan dalam gereja. Tapi kalau misionari, dia mencari orang di luar Kristen untuk dijadikan misionaris gitu. Jadi misionarisnya makin lama makin banyak gitu, multiplikasi gitu. Kalau di kita sebagai dai mencari kader ya? Ya. Tapi kalau kita kan mencari kadernya sesama Muslim, bukan orang Kristen kita jadi dai gitu kan, gitu. Apa? Ada video mahasiswa atau apa gitu dia. Ayo domba-domba tersesat. Oh iya. Pernah lihat. Yang orangnya ngomong kalau nggak salah depan sawah apa ya? Belakangnya sawah apa ya kalau nggak salah ya? Enggak, ada yang di dekat kampus apa di mana itu, pokoknya orang ramai. Kayak kemarin semalam ya lo kasih lihat ya? Lagi mos itu yang di Moral Channel itu yang nonton 1 juta. Hah? 1 juta? 1 juta yang nonton. Yang mana? Bahkan domba-domba tersesat. Pendeta maksudnya? Bukan, mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Ya. Nonton 1 juta lebih nih. Video pendek apa video panjang? Video pendek. Bawa salib dia, bawa salib. Bawa tongkat dia. Oh, bawa tongkat. Masih muda bawa tongkat. Iya, bawa salib. Tongkat salib itu. 1,1 juta ditonton. Oh iya. Tampol kan ini. Woi. Domba tersesat gitu. Kayaknya lagi ospek gitu. Oh, ini lagi kegiatan kampus ya? Kegiatan kampus itu ya? Nggak nyangka bisa 1,1 juta view. Nah itu ngerekam sendiri atau dari mana? Enggak, ada Video orang. Ada yang ngirim lewat WA. Ya udah tak upload, viral. Nah itu kok yang nanggapi kalau yang untuk sekolah apa namanya? Orang Islam jangan sekolah di sekolah Kristen gitu kan. Ya setidaknya enggak jadi Kristen pun ya apa? Pokoknya minimal nganggap kalau agama netral. Itu contohnya ada satu YouTuber yang terkenal itu. Boleh sebut nama? Boleh lah sebut Si Reza Arab itu. Reza Arab. Bilang apa? Dulunya kan dia Muslim itu. Terus? Dulu Islam. Cuman pernah sekolah di sekolah Kristen kalau nggak salah kan. Terus? Itu, akhirnya sampai sekarang itu dia milih-milih akhirnya dia Buddha sekarang. Karena ya udah dia sama aja ya agama itu sama gitu. Kemudian dia yakin gitulah. Nah itu artinya dia sudah terkena paham pluralisme. Itu juga bahaya buat Islam. Jadi yang berbahaya buat Islam itu liberalisme, sekulerisme, pluralisme. Disingkat apa? Sipilis ya? Jangan aja juga nanti ada Kiai Haji ngomong semua agama sama gitu kan. Udah pernah kan? Ada. Nah iya. Oke, cukup? Ya? Nggak ada pertanyaan? Nanti next baru kita bahas yang di daerah lain ya. Tadi kita sudah bahas Sumatera
barat. Ya. Cukup ini juga ya, cukup memprihatinkan juga ya ternyata ya. Baik, kalau gitu kita tutup kelas kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.